di kuartal 4 2025. Artikel ini mengutip statement yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan kita, yaitu Purbaya Yudi Sadewa, yang yakin bahwa stimulus likuiditas dari Bank Indonesia akan meningkatkan tax ratio Indonesia di akhir tahun 2025. Apa itu tax ratio? Mengapa itu penting? Rasio atau rasio pajak adalah perbandingan antara total penerimaan perpajakan suatu negara dengan produk domestik bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP) negara tersebut dalam periode waktu tertentu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimisme bahwa tax rasio ukuran penerimaan pajak terhadap produk domestik dinamika ini, pemerintah menyalurkan 200 triliun dari kelebihan anggaran ke 5 bank himbara dengan harapan likuiditas agar dapat mendorong kredit ke sektor produktif. Dengan tambahan likuiditas ini, Otoritas Perbankan atau OJK mencatat perbaikan rasio likuiditas dan potensi ruang untuk ekspansi kredit. Sementara Kementerian Keuangan menargetkan pertumbuhan kredit nasional hingga 10% pada akhir 2025. Bila berhasil, dorongan kredit ini bisa meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada gilirannya memperbesar basis PDB dan mendongkrak penerimaan pajak. Apakah optimisme ini beralasan? Mari kita bahas bersama-sama dengan data-data pendukung yang akurat. Stay tune! Artikel ini dipublikasikan tanggal 11 November 2025. Dan intinya, Purbaya menyatakan bahwa kebijakan stimulus likuiditas seperti suntikan dana oleh Bank Indonesia ke pasar akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Dengan likuiditas yang melimpah, bisnis dan konsumen akan lebih mudah mengakses kredit, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan pajak. Tax ratio atau rasio pajak terhadap PDB saat ini di Indonesia masih rendah, sekitar 10-12%. Purbaya optimis ini bisa naik signifikan pada kuartal 4 2025, mendekati target pemerintah yaitu 16% pada tahun 2029. Dalam konteksnya, stimulus likuiditas merupakan respon terhadap tantangan ekonomi global seperti inflasi dan perlambatan pertumbuhan. Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan 6% pada tahun 2023 menjadi 5,75% pada akhir ini. Indonesia telah menurunkan suku bunga 6% pada 2023 menjadi 5,75% saat ini dan menginjeksi likuiditas melalui operasi pasar terbuka. Ini mirip dengan kebijakan moneter longgar dari negara lain seperti Amerika atau Eropa yang berhasil memulihkan perekonomian pasca pandemi. Sekarang, mari kita tanggapi optimisme Purbaya. Apakah stimulus likuiditas benar-benar bisa menggerek tax rasio? Secara teori, likuiditas yang tinggi akan meningkatkan investasi dan konsumsi. Hal ini akan mendorong lebih banyak transaksi ekonomi yang akan menghasilkan lebih banyak pajak penghasilan, PPN, dan pajak lainnya. Secara teori, likuiditas tinggi memudahkan pinjaman, mendorong investasi, dan meningkatkan konsumsi ekonomi. Hal ini akan mendorong lebih banyak transaksi ekonomi yang akan menghasilkan lebih banyak pajak penghasilan, PPN, dan pajak lainnya. Secara teori, likuiditas tinggi memudahkan pinjaman, mendorong investasi, dan meningkatkan konsumsi. Hal ini akan mendorong lebih banyak konsumsi ekonomi yang akan menghasilkan lebih banyak pajak penghasilan, PPN, dan pajak
pajak lainnya. Likuiditas 200 triliun ke Himbara. Penempatan 200 triliun ke Bank Himbara bertujuan untuk memperkuat likuiditas, menurunkan biaya dana, dan mendorong ekspansi kredit. Namun, efektivitas bergantung pada permintaan kredit, kebijakan penjaminan, dan kesiapan sektor usaha. Apakah lonjakan PDB dan pajak terjadi? Likuiditas, kredit produksi atau investasi, PDB basis pajak, penerimaan pajak, hingga mencapai tax ratio. Dari data Produk Domestik Bruto Q3 2025 tumbuh 5,4%, sementara tax ratio Q3 2025 turun ke 8,58%. Ini menandakan bahwa meski produk domestik bruto tumbuh, penerimaan pajak tidak tumbuh sebanding, kemungkinan karena policy gap atau insentif keringanan atau compliance gap. Meskipun penerimaan pajak tumbuh, pertumbuhan produk domestik bruto lebih cepat, sehingga rasio pajak justru turun atau stagnan. Menurut Priyanto Murti, mengatakan bahwa kenaikan PDB lebih tinggi daripada penerimaan pajak menunjukkan ketidakmampuan pengumpulan tax ratio Indonesia sudah sangat fluktuatif dan sulit menembus target tinggi secara konsisten. Dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio berada antara 8-11%. Target pemerintah 10,02% di 2025 wajar, tetapi cukup ambisius mengingat tren historis dan tantangan struktural pajak. Jika likuiditas ini berhasil mendorong kredit ke sektor produktif, maka bisa jadi ini adalah salah satu momen penting untuk menutup gap tax ratio. Namun, jika gagal, kita bisa melihat kembali pola stimulus tanpa efek real jangka panjang. Dari data historis, tax ratio Indonesia sudah sangat fluktuatif dan sulit menembus target tinggi secara konsisten. Dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio berada antara 8-11%. Target pemerintah 10,02% di 2025 wajar, tetapi cukup ambisius mengingat tren historis dan tantangan struktural pajak. Jika efek likuiditas ke risiko sistem perbankan. Dari sisi perbankan, injeksi 200 triliun jelas memperkuat likuiditas dan rasio LDR, loan to deposit ratio, Himbara seperti yang diungkap dalam Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi ada juga risiko jika dana ini tidak digunakan untuk kredit produktif dan banyak yang menganggur. Potensi risiko likuiditas jangka menengah bisa muncul. Bank menerima dana murah tapi tidak bisa menyalurkannya secara sehat. Ada juga sinyal keengganan dari beberapa direktur bank. Di forum publik disebut bahwa sebagian bank merasa tidak mampu menyerap sebagian besar dari 200 triliun itu karena kekhawatiran risiko kredit. Maka efektivitas stimulus tergantung bukan hanya pada penempatan dana, tetapi pada manajemen risiko kredit, seleksi sektor kredit, dan kebijakan pendukung agar dana benar-benar diarahkan ke sektor real. Sekian pembahasan artikel kali ini.